Baiklah ibu-ibu sholihah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di subuh yang penuh berkah sebagaimana doa Rasulullah. Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah, berkahilah umatku di setiap subuhnya. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan keberkahan, subutul khair, tetap dalam kebaikan, wa ziyadatul khair, dan senantiasa bertambah kebaikan kepada kita semua. Sebagaimana biasa di waktu yang penuh berkah kita berdoa kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, warizqan thayyiba, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baiklah, langsung saja kita berikhtiar ya untuk mencari ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diamalkan, ilmu yang semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, baiklah, kita akan melanjutkan tafsir yang kemarin ya, yaitu tentang maksiat dan dosa ya, tafsir tematik karya Kementerian Agama tentang maksiat dan dosa. Nah, ini ya sudah kemarin bahwa tentang maksiat pengertiannya apa saja ya sudah dipelajari. Ada maksiat, ada zanbun, ada ismun, ada fahisyah, ada munkar. Nah, kemudian sumber maksiat juga ya, bahwa dengan hawa nafsu maksiat itu, kemudian dan yang lainnya ya, yang bisa menyebabkan seseorang baik internal maupun eksternalnya. Nah, kemudian yang sudah dibahas itu tentang cara kerja ya, setan menggoda. Nah, di sini bahwa kita ulang saja dari sini ya, bahwa cara kerja setan menggoda itu banyak ya cara setan dalam menggoda manusia supaya berbuat dosa, bahwa mereka sudah bersumpah ya akan menghalang-halangi manusia dari jalan yang lurus, kemudian akan mendatangi dari segala penjuru ya, dari depan mereka menggoda, dari belakang, dari kanan, kiri, kemudian menjadikan sesuatu yang perbuatan baik menjadi maksiat dan sebaliknya ya. Kemudian memang setan sudah bersumpah bahwa akan menyesatkan hamba-hambanya kecuali yang ikhlas. Nah, kemarin sudah ini ya bentuk dan ciri dosa. Nah, di sini bahwa dosa-dosa ini ya, baik dosa besar ataupun dosa kecil. Nah, di sini di antara dosa yang diisyarahkan dalam Al-Quran itu ada 11 ciri, yaitu tidak mau mendengarkan nasihat, kemudian patuh kepada bisikan hawa nafsu, tidak peduli terhadap larangan Allah, senangnya berbohong, berdusta, senang bermusuhan, suka melakukan perbuatan dosa, kemudian senang melampaui batas, tidak mau berbuat baik, senang berkhianat, menyembunyikan kesaksian, suudzon ya, berburuk sangka. Nah, kemarin sudah dibagi bahwa maksiat dan dosa itu ada dua, ada dosa besar, ada dosa kecil ya. Nah, di sini yang sudah dibahas itu, nah ini kemarin ya dosa besar dan macam-macamnya baru sebagian, bahwa dalam membahas dosa besar ini ya ada al-kabair ya, ada dosa besar, al-muharramat, wal manhiyat, yang dilarang dan yang diharamkan. Nah, diantaranya ada yang membagi menjadi 70 macam dosa besar ya. Kemudian ada yang membagi juga dosa besar itu sebanyak 465 macam. Nah, kemudian banyak ya, diantaranya yang paling populer adalah al-kabair ya, 70 dosa besar. Dosa besar itu diantaranya menyekutukan Allah, kemudian membunuh tanpa alasan yang benar, sihir juga masuk dosa besar ya, meninggalkan sholat, kemudian menolak untuk bayar zakat, tidak saum di bulan Ramadan tanpa uzur, tidak
menunaikan ibadah haji bagi yang mampu gitu ya, mampu tetapi tidak menunaikan haji itu juga dosa besar. Durhaka terhadap orang tua, kemudian menyakiti kerabat, berzina, liwat ya, bersetubuh lewat dubur atau homoseks, kemudian memakan riba, memakan harta dan zalim terhadap anak yatim, mendustakan Allah dan Nabi, lari dari perang musuh, pemimpin menindas rakyat, sombong, kesaksian palsu ya, minum arak, berjudi, menuduh zina wanita yang sudah menikah, berkhianat dalam harta rampasan, mencuri, merampok, sumpah palsu, berbuat zalim, menipu, memakan makanan yang haram tanpa alasan ya, bunuh diri, sering berbohong, hakim yang buruk, korupsi dan lain sebagainya. Nah ini ya. Kemudian yang akan dibahas secara detail di sini saja langsung ya. Nah, bahwa kalau dosa besar yang diklasifikasikan dalam Al-Quran itu, nah karena ini tafsirnya ya, karena ini adalah tafsir pasti sumbernya Al-Quran. Kalau yang dalam Al-Quran itu dosa besar itu ada 12. Di sini akan dibahas secara rinci. Yang pertama adalah musyrik ya, menyekutukan Allah. Nah ini dosa besar dalam perspektif Quran ya, ada 12. Musyrik, menyekutukan Allah, kemudian membunuh, kemudian durhaka kepada orang tua, berbuat zina, kemudian mencuri, minum khamar, makan riba, kemudian menuduh orang baik berbuat zina, kemudian sihir, saksi palsu, merusak lingkungan dan berhukum dengan hukum buatan manusia. Ini adalah 12 dosa besar yang terangkum dalam Al-Quran. Nah, yang pertama adalah musyrik. Jadi syirik itu adalah menyamakan Allah dengan makhluk dalam bentuk sikap, keyakinan ya, mempersamakan Allah baik dari segi sifat, af'al, zatnya gitu. Merasa dan yakin ada maha kuasa selain Allah. Nah, jadi dosa ini termasuk dosa besar ya, musyrik ini. Selain dari itu syirik juga nih sesat jauh dari kebenaran ya. Termasuk perbuatan zalim yang besar. Kemudian zon yang tidak berdasar, menyalahi fitrah manusia, dan syirik ini adalah perbuatan najis. Nah, banyak ayat yang membahas ya, diantaranya di sini ya, bahwa musyrik itu atau syirik itu, kalau musyrik orangnya ya, kalau syirik itu perbuatannya, tabiatnya adalah dosa besar dan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus berlindung ya dari perbuatan musyrik ini, bahwa tidak akan ampuni. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yaghfiru, tidak akan mengampuni dosa, ayyusyraka bihi, karena mempersekutukan atau syirik, wa yaghfiru ma duna zalik, dan Allah mengampuni dosa yang selain dari syirik ya, zalika liman yasha. Nah, bagi siapa yang Allah kehendaki. Wa may yusyrik billah, barang siapa yang mempersekutukan Allah, faqad iftara itsman azima, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Nah, yang pertama ya sudah disampaikan adalah syirik itu dosa besar, bahwa syirik jauh dari kebenaran dan tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi ya, wa may yusyrik billah faqad azalla zalalan ba'ida, barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh dia sudah tersesat jauh sekali. Syirik juga termasuk perbuatan zalim yang besar tadi ya, bahwa wa isqala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ketika Luqman ya menasihati putranya bahwa wahai anakku, jangan kau mempersekutukan Allah, sesungguhnya musyrik ya, atau syirik itu adalah benar-benar kezaliman yang besar. Kemudian syirik juga termasuk sangkaan dan dugaan yang tidak berdasar, bahwa dalam surah di sini ya, di surah Yusuf ya, bahwa mata bodun, apa yang kalian sembah, me'dunihi, selain Allah, selain dia, illa kecuali asma, nama-nama, samaitumuha, yang kalian menamai sendiri ya, antum wa abaukum, kalian dan nenek moyang kalian, ma anzalallah biha min sultan, Allah tidak menurunkan sesuatu keterangan pun tentang hal nama-nama tadi ya, bahwa inil hukmu illa lillah, keputusan itu hanyalah milik Allah. Amaro alla ta'budu illa iyyah dzalika dinul qayyim walakin aktsaron nas la ya'lamun.
Jadi tadi bahwa syirik itu adalah sangkaan atau dugaan yang tidak berdasar gitu dalam keterangan ayat ini. Kemudian syirik juga menyalahi fitrah manusia gitu ya, bahwa fitrah kita sebagai manusia itu adalah hanif, lurus gitu ya. Kemudian fa'akim wajah kali dini hanifa, hadapkan wajahmu dengan lurus kepada agama Islam ya, fitratullah, sesuai fitrah allati fataranas alaiha, yang disebabkan dia telah menciptakan manusia ya, menurut fitrah itu la tabadila li khalqillah, tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Zalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Walakin aktsaron nas la ya'lamun, tetapi kebanyakan manusia tidak tahu. Nah, jadi syirik juga adalah najis ya, perbuatan syirik itu adalah najis. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, innamal musyrikuna najasun, sesungguhnya orang musyrik itu najis, kotor ya, kotor jiwanya. Fala yaqrabul masjidal haram, karena itu jangan mendekati Masjidil Haram ba'da amihim hadza, setelah tahun ini. Wa in hiftum, jika kamu khawatir ailah ya, menjadi miskin karena orang kafir tidak datang, yughnikumullah min fadlih, maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dan karunia-Nya, insya'a, jika Allah menghendaki. Innallaha alimun hakim, sungguhnya Allah Maha tahu, Maha bijaksana. Nah, kemudian perbuatan syirik, membunuh, berzina, siksaannya sama nanti di hari kiamat, yaitu dilipat gandakan siksaannya kepada mereka pelaku ketiga dosa ini ya. Jadi orang yang musyrik, orang yang membunuh, orang yang berzina, siksaannya sama nanti pada hari kiamat, dilipat gandakan siksaannya kepada mereka pelaku ya ketiganya, yaitu diantaranya walladzina la yad'una ma'allah ilahan akhar wa la yaqtuluna nafsal lati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa athama yudha'af lahul azab yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain, wala yaqtuluna nafsal lati haramallah, tidak membunuh orang yang diharamkan Allah, illa bil haq, kecuali dengan alasan yang benar, wala yaznun, tidak berzina, wa may yaf'al zalik, barang siapa yang melakukan ketiga tadi ya, musyrik, membunuh dan berzina, maka akan mendapatkan hukuman yang berat, yalqa asama ya, yaitu yudha'af lahu, akan dilipat gandakan al azab, siksa yaumal qiyamah, wa yakhlud fihi muhana, dan akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. Nah, kemudian lepas dari perbuatan syirik adalah salah satu persyaratan ya bisa diterima janji setianya, seperti dalam surah Al-Mumtahanah ayat 12 bahwa persyaratan diterimanya baiat, janji setia, perempuan-perempuan yang akan melakukan janji setia ada 5 syarat, termasuk salah satunya yaitu kalian ya tidak boleh menyekutukan Allah, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak, tidak mencuri, tidak durhaka kepada Nabi dalam urusan yang baik. Nah, ini ya dalam surah Mumtahanah ya, bahwa a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayuhan nabi, ya nabi, idza ja'akal mu'minat, kalau datang ya perempuan-perempuan mukmin, yubayyi'naka, untuk janji setia kepadamu, alla yusyrikna billahi syai'a, bahwa mereka tidak akan musyrik, wala yasriqna, mereka tidak akan mencuri ya, kemudian wala yaznin, mereka tidak akan berzina, janji setianya ya, wala yaqtulna auladahunna, tidak akan membunuh anak-anak, wala ya'tina bi buhtani yaftarinahu baina aidihinna, dan mereka tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka, dan mereka tidak akan durhaka dalam perkara yang baik, wala ya'sina ka fi ma'ruf, tidak akan durhaka dalam perkara yang baik, fabayahunna, maka berjanji setialah, wastaghfirlahunna, mohon ampunlah, innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Ghafur ya, Maha Pengampun, Rahim, Maha Penyayang. Kalau diteliti dan dikaji secara mendalam dalam Quran itu ada 8 bentuk ya, ada 8 bentuk musyrik itu ya. Yang pertama adalah menyembah matahari ya. Nah, ini di surah An-Naml ya. Wajadtu hawa qaumaha yasjuduna lisyam min dunillahi wa zayyana lahumus syaitan a'malahum
fasaddahum anis sabil fahum la yahtadun. Aku ya, kata burung hudhud, ketika Nabi Sulaiman mengabsen ya, ternyata burung hudhud tidak ada gitu ya. Maka ketika ada burung hudhud menyampaikan bahwa aku dapati dia ya, Ratu Bilqis ya dan kaumnya menyembah matahari bukan menyembah Allah gitu ya. Yasjuduna lissam, mereka menyembah matahari min dunillah, bukan menyembah Allah gitu ya. Wa zayyana lahumus syaitan, dan setan menjadikan terasa indah ya bagi mereka a'malahum, perbuatan buruk mereka, fasaddahum anis sabil, dan menghalangi mereka dari jalan Allah, fahum la yahtadun, mereka tidak mendapatkan petunjuk. Kemudian menyembah bulan. Nah, musyrik yang kedua adalah menyembah bulan. Wa min ayatihi, di antara tanda kebesaran Allah ya, al-lail wan nahar adalah malam dan siang, wasyam wal qamar, matahari dan bulan. La tasjudu lisyam, jangan bersujud kepada matahari, wala lil qamar, jangan kalian bersujud kepada bulan. Wasjudu lillah, tetapi bersujudlah kepada Allah, alladzi khalaqahunna, yang menciptakan mereka, in kuntum iyyahu ta'budun, jika kamu hanya menyembah kepada Tuhannya. Nah, kemudian menyembah bintang-bintang juga ya. Jadi mereka itu dulu yang disembah itu ya, musyrik itu menyembah bulan, matahari, bintang gitu ya. Falamma janna alaihi lail, ketika malam menjadi gelap, ro'a kaukaba, maka Nabi Ibrahim melihat sebuah bintang. Qala hadza rabbi, kemudian dia mengatakan bahwa inilah Tuhanku gitu. Falamma afala, ketika bintang itu terbenam, qala la uhibbul afilin, aku tidak suka kepada yang terbenam. Ini pencarian Nabi Ibrahim ya, menyembah bintang dulu gitu ya, matahari, kemudian menyembah Nabi Isa di surah An-Nisa ya, bahwa laqad kafaro, sungguh sudah kafir, alladzina qalu, mereka yang berkata, innallaha huwal masih ibnu Maryam, sesungguhnya Allah itu adalah dia Al-Masih putra Maryam. Wa qala Al-Masih, dan Al-Masih ibnu Maryam ya, berkata, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, wa'budullah, beribadahlah kalian kepada Allah, sembahlah Allah, Rabbi wa Rabbakum, Tuhanku dan Tuhan kalian. Innahu mayyusyrik billah, barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, faqad harramallahu alaihil jannah, maka Allah mengharamkan baginya surga, wa ma'wahumun nar, dan tempatnya di neraka. Wa ma lizalimina min ansar, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim. Kemudian bentuk musyrik yang lainnya di zaman dulu itu ya, menyembah Siti Maryam ya, Siti Maryam binti Imran. Nah, bahwa wa isqalallah ya Isa bin Maryam, dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, a anta qulta lin nasi ittakhiduni wa ummi ilahain min dunillah, bahwa wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah? Kemudian qala, Nabi Isa menjawab, subhanak, maha suci engkau ya Allah, ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaq gitu ya. Bahwa kata Nabi Isa, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku gitu ya. Enggak mungkin aku mengatakan seperti itu gitu. Ma laisa li bihaq gitu ya, sesuatu yang bukan hakku gitu. Yang qultuhu faqad alimtah, bahwa kata Nabi Isa ya, bahwa jika aku pernah mengatakan, tentu engkau sudah tahu gitu, engkau tahu apa ada dalam diriku gitu ya, bahwa ta'lamu ma fi nafsi, engkau ya Allah tahu ma fi nafsi, apa yang ada pada diriku, wala a'lam ma fi nafsi gitu ya, dan aku tidak tahu apa yang ada padamu, innaka anta alamul ghuyub, sesungguhnya engkau yang maha tahu yang segala sesuatu yang gaib. Nah, jadi saking saktinya ya Nabi Isa itu kan bisa menghidupkan yang mati, penyakit-penyakit yang sulit disembuhkan jadi sembuh gitu ya, sehingga mereka menuhankan Nabi Isa gitu ya, saking kagumnya gitu ya. Juga ibunda Nabi Isa, Siti Maryam. Kemudian menyembah malaikat gitu ya, dalam surah Al-Kahfi. Kemudian diantaranya di sini yang ditampilkan di surah Al-Isra ya, bahwa dulu itu mereka menyembah malaikat gitu ya. Afa asfakum rabbukum bil banin wa takhadha minal malaikah inasa innakum lataquluna qawlan azima,
Maka apakah pantas Tuhan memilihkan bagi kalian anak laki-laki sedang dia sendiri mengambil anak perempuan di antara para malaikat? Jadi ittakhadha minal malaikah inasa gitu ya, menjadikan dan mereka betul-betul mengucapkan kata-kata yang besar atau dosa. Nah, kemudian menisbahkan bahwa Allah mempunyai istri gitu ya. Di surah Jin bahwa wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Dan sesungguhnya maha tinggi keagungan Allah, dia tidak beristri dan tidak beranak ya, seperti yang disangkakan oleh orang-orang ya bahwa Allah punya istri. Kemudian menisbahkan bahwa Allah mempunyai anak gitu ya, bahwa Isa dianggap anak Tuhan gitu ya. Banyak ayat-ayat yang menerangkan tentang sangkaan orang kafir bahwa Allah itu punya anak gitu ya. Bahwa Allah jelaskan di surah Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad, bahwa Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Nah, kemudian dosa yang kedua setelah musyrik adalah membunuh. Jadi dosa besar kedua yaitu membunuh. Seseorang tidak boleh sembarangan menghilangkan nyawa ya, membunuh yang bukan hak, bahwa termasuk dosa besar gitu ya. Barang siapa dengan sengaja membunuh seorang mukmin, balasannya adalah neraka jahanam. Membunuh satu jiwa yang diharamkan bukan dengan hak seperti membunuh orang seluruhnya. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seseorang, maka seolah-olah dia sudah memelihara kehidupan manusia seluruhnya. Oleh karena itu, masalah pembunuhan tidak boleh dipermainkan karena dosanya sangat besar dan ancamannya tidak lain adalah neraka jahanam. Allah murka ya kepada orang pembunuh dan mengutuknya seperti dalam surah An-Nisa, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, fajaza'u jahannam, maka balasannya adalah neraka jahanam, khalidan fiha, dia kekal di dalamnya, wa ghadiballah, dan Allah murka, wa la'anahu, dan Allah melaknat yang mengutuk, wa adalahu azaban azima, dan menyediakan azab yang besar. Bahkan lebih rinci lagi pembalasannya ya, jiwa dengan jiwa, mata dengan mata, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi ya, kemudian luka pun ada kisosnya. Jadi dalam isat itu ada kisosnya ya, ada diganti gitu ya, jiwa diganti lagi dengan jiwa, mata dengan mata, telinga dengan telinga. Nah, di sini bahwa dalam surah Al-Maidah, untubillahi minasyaitonir rajim, wa katabna, kami sudah tetapkan, alaihim, bagi mereka, fiha, di dalam Taurat ya, anna nafsa bin nafsi, bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, wal ain bil ain, mata dibalas dengan mata, wal anfa bil anfi, bahwa hidung diganti dengan hidung, wal uzun bil uzun, telinga dengan telinga, wasin bisin, gigi dengan gigi, wal juruh, dan luka pun ada kisosnya ya, kisosun, sama ada balasan yang sama. Faman tasaddaqa, barang siapa yang melepaskan ya hak kisosnya, fahuwa kafarah lahu, maka menjadi penebus baginya. Waman lam yahkum bima anzalallah, barang siapa yang memutuskan sesuatu tidak menurut apa yang diturunkan Allah, faulaika humuz zalimun, maka mereka orang-orang yang zalim. Nah, bahwa selain ayat tadi, orang musyrikin ya memandang baik ya mereka membunuh anak-anak mereka itu dengan alasan untuk mendekatkan diri kepada Allah, bahwa membunuh anak itu karena kebodohan mereka, bahwa membunuhnya itu karena takut miskin gitu ya, bahwa dalam surah Al-An'am kemudian menguburkan hidup-hidup anak perempuan mereka ya karena takut menanggung malu dan merasa terhina, karena anak perempuan itu tidak mampu membela suku, tidak mampu membela kaum, tidak mampu membela kabilah dari serangan dari luar. Nah, di sini larangan membunuh anak karena takut lapar, takut miskin, padahal Allah yang memberikan rezeki kepada kalian dan anak kalian. Barang siapa yang dibunuh secara zalim, maka ahli warisnya berhak menuntut kisos atau menerima diat. Nah, kemudian yang ketiga ya, yang pertama tadi ranking ke-1 itu dosa besar teh musyrik, yang kedua adalah membunuh, yang ketiga adalah durhaka kepada orang tua. Jadi dosa besar ketiga yaitu durhaka kepada orang tua ya, dalam surah Al-Ahqaf, auzubillahi minasyaitonir rajim, wallazi, dan orang-orang yang qala ya berkata kepada kedua orang tuanya ya, lil walidain, kepada orang tuanya, ufin, gitu ya, mengatakan kepada orang tua, maka ataidanini an akhruja qad khalatil qurun min qabli,
apakah kamu berdua memperingatkan kepadaku bahwa aku akan dibangkitkan dari kubur, padahal beberapa umat sebelumku sudah berlalu gitu ya. Nah, kemudian wahuma yastaghisanilah wailaka amin. Nah, di sini bahwa lalu ya kedua orang tuanya itu memohon pertolongan kepada Allah seraya berkata wailaka amin. Nah, di sini ya bahwa celakalah kamu, berimanlah gitu ya. Inna wa'dallahi haq, sesungguhnya janji Allah itu benar gitu ya. Fayaqulu ma haza illa asatirul awalin. Lalu anak itu berkata, ini hanya dongeng yang terdahulu gitu, bahwa ulaika ladzina haqqo alaihimul qaul fi umamin qad khalas min qablihim minal jin wal ins innahum kanu khasirin. Lalu anak itu berkata, ini hanya dongeng orang-orang terdahulu. Mereka itu orang-orang yang sudah pasti terkena azab bersama umat-umat dahulu ya sebelum mereka, dan golongan jin dan manusia, dan mereka adalah orang yang rugi. Jadi orang yang durhaka kepada orang tua akan dipercepat siksaannya di dunia ya. Orang yang durhaka kepada orang tua itu akan dipercepat siksaannya di dunia, sebagaimana sabda Nabi bahwa isnani, ada dua dosa, yu'ajiluhuma, yang disegerakan siksaannya, fid dunya, baik di dunia, al-baghyu, yaitu kezaliman, wa uququl walidain, dan durhaka terhadap kepada orang tua. Sedangkan siksaan di akhirat ya dijelaskan di dalam hadis, kan di dunia disiksa ya orang yang durhaka kepada orang tua, kemudian di akhirat juga ya. Arbaatun, ada 4 kelompok, la yanzurullah, yang Allah tidak mau memandang ya ilaihim kepada mereka, yaumal kiamah, pada hari kiamah, yaitu akun ya, yaitu orang yang mendurhakai kepada orang tua, wa mannanun, pendusta, wa mudminu khamrin, orang yang terus-menerus meminum khamar, wa mukazzibun biqadarin, orang yang mendustakan takdir. Nah, jadi ada 4 kelompok yang akan disiksa pada hari kiamat. Allah tidak mau memandang mereka. Orang yang durhaka kepada orang tua ya, akun, orang yang durhaka kepada orang tua, wa mannanun, pendusta, wa mudminu khamrin, orang yang terus-menerus minum khamar, wa mukazibun biqadarin, orang yang mendustakan takdir. Nah, ini ya bahwa betapa besar jasa orang tua sudah melahirkan ya, menyusui, memberikan makanan bergizi, kemudian sudah merawat, mengasuh, memelihara ya, mengajarkan berbicara, mengajarkan cara baca Al-Quran, menanamkan keimanan dan akidah, membiasakan ibadah, mengajarkan adab dan sopan, menyekolahkan ya, mencarikan pekerjaan, mencarikan jodoh ya. Orang tua ya sudah, pokoknya banyak sekali jasa. Oleh karena itu dalam hadis dinyatakan bahwa ridhor Rabb fi ridhal walid wa sakhatur Rabb fi sakhatil walid. Keridhaan Allah terletak pada keridhaan kedua orang tua, dan kebencian Allah terletak pada kebencian orang tua. Dan ayat-ayat yang menyuruh untuk berbakti pada orang tua, bersikap lembut, tidak boleh membentak, mendoakan mereka, memohonkan ampun ya, dalam surah Al-Isra, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Tuhanmu tidak menyuruh agar kamu tidak menyembah selain Dia, wabil walidaini ihsana, dan hendaklah berbuat baik kepada orang tua, imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma, jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berusia lanjut ya, dalam pemeliharaanmu, fala taqul lahuma uffin, jangan sekali-kali mengatakan ya kepada orang tua, wala tanharhuma, jangan kau membentak kepada keduanya, wa qul lahuma qaulan karima, berkatalah kepada keduanya dengan perkataan yang baik, wahfid lahuma janaha dzulli, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan berdoalah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana engkau mendidik aku sewaktu kecil. Bahwa kedua orang tua kedudukannya sama ya dalam berbakti, namun diutamakan ibu, karena ibu yang sangat menderita, yang melahirkan, menyusui, mengasuh, membesarkan. Oleh karena itu dalam hadis seseorang bertanya kepada Nabi, siapa yang diutamakan kalau ingin berbakti kepada orang tua? Nabi menjawab, ibumu, sampai Rasulullah mengulang 3 kali ya, keempat baru bapakmu, bahwa
Ja'a rajulun, bahwa seorang datang ya kepada Nabi ila Rasulullah SAW. Faqala, kemudian bertanya, man ahaqqun nas bihusni sahabati, siapa gitu ya yang lebih utama untuk berbakti, aku berbakti gitu ya kepada orang tua, siapa yang lebih utama gitu, kepada kedua orang tua yang aku akan berbakti itu, siapa yang lebih utama. Kemudian Rasulullah menjawab, umuka, ya, dahulukan ibumu. Qala sumaman, kemudian siapa lagi? Suma umuka, kemudian laki-laki itu tadi bertanya ya, ibumu gitu ya. Qala sumaman, kemudian siapa lagi yang berhak aku utamakan ya, prioritaskan. Qala summa umuka, ibumu. Summa qalaman, sudah keempat kalinya ya. Qala summa abuka, kemudian ayahmu. Nah, kemudian yang keempat, dosa besar itu dalam Al-Quran adalah berbuat zina. Dosa besar keempat ya, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan mendekati zina, itu sungguh perbuatan keji dan sesuatu yang buruk. Menurut Quraisy Shihab, ayat ini menegaskan bahwa jangan kamu mendekati zina walaupun dalam bentuk khayalan ya, sehingga dapat mengantarkan terjerumus dalam keburukan. Sesungguhnya perbuatan zina itu salah satu perbuatan keji dan jalan yang buruk dalam menyalurkan kebutuhan biologis. Sedangkan Said Qutb dalam menafsirkan tersebut adalah bahwa dalam perzinahan terdapat unsur pembunuhan dalam berbagai segi ya. Pertama, penempatan sebab kehidupan atau sperma bukan pada tempatnya yang sah. Ini biasa disusul dengan keinginan untuk menggugurkan, yaitu membunuh janin yang ada dalam kandungan. Kalaupun lahir dalam hidup, biasanya dia dibiarkan begitu saja ya, tanpa mendidik, dipelihara. Ini salah satu bentuk pembunuhan. Kedua, pembunuhan terhadap masyarakat, karena di sini menjadi tidak jelas bercampur keturunan seseorang ya, sehingga menjadi hilang kepercayaan menyangkut kehormatan dan anak, sehingga hubungan antar masyarakat melemah yang pada akhirnya mengantar kepada kematian umat. Ketiga, perzinahan juga membunuh masyarakat dari sisi kemudahan melampiaskan nafsu ya, sehingga kehidupan rumah tangga menjadi sangat rapuh, bahkan tidak dibutuhkan lagi. Keempat, apabila perzinahan merajalela, maka kehidupan keluarga tidak utuh dan tidak kuat. Padahal ini adalah wajah yang paling efektif dan terbaik untuk mencetak dan mendidik dan mempersiapkan generasi muda. Dari yang di atas dapat dipahami sangat wajar perzinahan masuk dalam dosa besar karena dampaknya sangat luas dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, ayat-ayat lain ya diantaranya yang membahas tentang berzina adalah An-Nisa, Al-An'am, An-Nur ayat 2-3 gitu ya. Nah, satu lagi, dosa dalam perspektif Quran itu yang kelima adalah mencuri. Mencuri juga termasuk dosa besar yang kelima ya. Ayat yang berkaitan dengan ini adalah surah Al-Maidah ayat 38. Wasariqu wasariqah, orang laki-laki sarik ya, laki-laki yang mencuri, sarikoh perempuan yang mencuri, faqta'u aidiyahuma, potonglah tangan keduanya, jazaan sebagai balasan kasaba apa yang mereka usahakan, nakalan minallah, yaitu siksaan dari Allah. Wallahu azizun hakim, dan Allah maha perkasa dan maha bijaksana. Nah, asariku itu orang yang mengambil harta secara sembunyi-sembunyi. Faqta'u aidiyahuma, potonglah kedua tangannya, yaitu dari pergelangan tangan ya, sebagai siksa dari Allah, maka Allah maha perkasa dan bijaksana. Menurut Al-Wahidi, ayat ini turun ya ketika terjadi kasus pencurian, yaitu ada Tu'mah bin Ubairok mencuri baju besi Qatadah bin Nu'man tetangganya, lalu ia sembunyikan baju besi itu di rumahnya Zaid dan Samin, seorang Yahudi. Ketika baju itu dicari, tidak ditemukan ya di rumah Tu'mah, dan bersumpah bahwa bukan dia yang mencurinya gitu. Kemudian dicari di rumah Zaid, ternyata ditemukan baju besi itu gitu ya. Kemudian diambil dan diserahkan kepada Tu'mah. Kasus ini disaksikan oleh banyak orang gitu ya. Kemudian Nabi bermaksud untuk membela Tu'mah karena baju besi ditemukan bukan di tempatnya Tu'mah. Maka turunlah ayat wala tujadil ya, bahwa anil lazina yakhta'una anfusahum, bahwa kemudian turut ayat yang menjelaskan siksaan bagi yang mencuri, as-sariqu was-sariqah ya, faqta'u aydiyahuma.
bahwa hadis diriwayatkan dari Ahmad bahwa ada seorang perempuan mencuri ya pada masa Nabi, kemudian dipotong tangannya yang kanan ya. Kemudian ia mengadu kepada Nabi, masih adakah waktu untuk saya bertobat? Maka turunlah sambungannya, faman taba mim ba'di zulmi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi innallaha azizun hakim. Tentu saja ya Allah akan menerima taubat. Nah, munasabah ayat sebelumnya menjelaskan tentang hukuman bagi orang yang memusuhi Allah dan Rasulullah. Menurut ulama Hanafi yang dimaksud di sini yaitu pencuri harta yang banyak. Yang lainnya menafsirkan mencuri yang sedikit dan mengambil harta secara paksa. Kemudian ayat ini menjelaskan tentang hukuman bagi pencuri, hukuman bagi perampok yaitu dipotong kedua tangan dan kakinya secara bersilang, sedangkan hukuman bagi pencuri hanya dipotong tangannya. Nah, menurut Quraisy Shihab, pencuri itu adalah seseorang yang mengambil harta ya secara sembunyi-sembunyi, barang berharga milik orang lain yang disimpan bagi pemiliknya pada tempat yang wajar dan pencuri tidak diizinkan untuk memasuki tempat tersebut. Nah, sebagian ulama berselisih pendapat ya tentang berapa kadar atau nilai harga barang curian yang sampai harus dipotong itu ya. Menurut Hasan Basri dan Daud, mencuri banyak ataupun sedikit tetap harus dipotong gitu ya. Ini menurut Hasan Basri dan Daud Az-Zahiri. Alasannya pokoknya faqta'u aydiyahuma. Dan hadis Nabi, Allah melaknat para pencuri, apakah ia mencuri sebutir telur atau mencuri seekor unta gitu ya. Pokoknya Allah melaknat. Tapi jumhur ulama berpendapat bahwa pencuri dikenai potong tangan itu kalau kadarnya 1/4 dinar lebih atau 3 dirham. Jadi kalau kurang dari 1/4 dinar itu tidak dipotong tangan ya, atau 3 dirham. Mereka memberikan alasan bahwa pada masa Rasulullah tangan pencuri dipotong pada kadar 1/4 dinar lebih. Jadi dalam hadis lain dikatakan bahwa pada masa Nabi pencuri itu dipotong tangannya apabila kadarnya mijanun tarsun ya, atau senilai 3 dirham. Jadi menurut Quraisy Shihab 3 dirham bila dikonversi dengan nilai sekarang uangnya itu ada $60 Amerika ya. Nah, berbeda dengan ulama Hanafiyah bahwa kadar atau nilai barang curian itu bukan 1/4 dinar atau 3 dirham, tapi 1 dinar atau 10 dirham. Alasannya Nabi menyampaikan bahwa tidak ada potong tangan di bawah 10 dirham. Nah, ini ya realitas di masyarakat bahwa penerapan ayat ini ya khususnya hukum potong tangan bagi yang mencuri pada zaman sekarang ini ya untuk negara-negara yang ada di Timur Tengah hanya negara Saudi Arabia yang menerapkan ya. Selebihnya seperti Mesir, Irak, Syria, Jordan, Lebanon, Tunis, Aljazair, Sudan, Yaman dan negara Teluk tidak satupun yang menerapkan hukuman potong tangan bagi pencuri. Masing-masing negara menerapkan hukum positif ya yang berasal dari barat. Pertanyaannya, kenapa negara-negara ya selain dari Saudi Arabia tidak mau menerapkan hukum potong tangan? Jawabannya karena negara-negara tersebut pernah dijajah oleh barat ya, seperti Mesir, Syria, Lebanon, Aljazair, misalnya Sudan, Yaman dan lainnya. Pernah dijajah oleh Inggris ya, bahwa Libya pernah dijajah oleh Italia. Jadi dari negeri penjajah ini mewariskan hukum positif ya dari barat yang diberlakukan negara-negara jajahannya kecuali Saudi Arabia. Nah, sepanjang sejarah tidak pernah dijajah oleh barat, hanya pernah dijajah oleh Turki ketika Turki Utsmani menguasai separuh dari wilayah Timur Tengah pada masa kejayaannya. Karena itu Saudi Arabia ya sejak berdirinya dan berdaulat menjadi negara merdeka lepas dari penjajahan Turki Utsmani menerapkan hukum Islam secara penuh ya Saudi Arabia, baik potong tangan, hukum rajam bagi wanita laki-laki yang berzina, hukum kisos bagi yang membunuh seseorang bukan dengan hak gitu ya, hukum cambuk bagi para peminum dan penjudi. Dampak positif pelaksanaan hukum Islam menurut penelitian bahwa negara yang paling sedikit kasus kejahatan dan kriminal adalah Saudi Arabia. Nah, bagaimana kita dengan Indonesia dalam penerapan hukum potong tangan ini? Tidak mungkin dilaksanakan karena Indonesia bukan negara Islam ya, bukan negara sekuler juga, tetapi negara yang berdasarkan falsafah Pancasila. Dan hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum positif ya, ini warisan dari penjajahan Belanda sampai saat ini. Segala aspek kejahatan baik mencuri, korupsi, menganiaya, memperkosa, membunuh, semuanya diberlakukan hukum positif. Dan angka kejahatan di Indonesia termasuk banyak dan tinggi ya, karena hukumnya terlalu longgar, ringan dan bisa diperjualbelikan gitu ya. Termasuk dalam kaitan pembahasan itu mencuri ya. Nah, ini
Nah, mungkin hanya itu saja ya, baru 6 dosa besar yang dalam perspektif Quran, dari mulai tadi ya musyrik, kemudian berzina, kemudian juga mencuri, kemudian yang lain-lain ya, minum khamar dan lainnya. Nah, di sini mudah-mudahan setelah kita mentadaburi ayat-ayat tentang maksiat, tentang dosa ya, nah bisa lebih mengerem lagi ya keberadaan kita untuk lebih berhati-hati lagi dalam bertindak. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita Mukarramah Bunda Dr. Haja Penti. Jazakillah khairan katsira. Mudah-mudahan Allah membalas dengan pahala yang berlipat ganda. Mudah-mudahan tambah berkah ilmunya. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau kepada kita menjadi ilmu yang bermanfaat serta bisa mengamalkannya. Rabbana fa'na bima 'allamtana wa bi'allimna alladzi yanfa'una. Wabi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah kajian subuh yang berbahagia, kita akhiri kajian ini dengan sama-sama membaca istighfar dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas partisipasi dari semuanya. Mudah-mudahan kita istiqomah untuk mengikuti kajian ini. Jazakumullah khairan katsira wa barakallahu fikum. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.